Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Nelis dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Allah masih panjangin umur kita ya. Allah memberikan juga kita kesehatan sampai kita bisa hadir dalam kajian rutin kita. Saya izin untuk menayangkan materinya dulu. Bentar. Sudah kelihatan ya? Sudah belum? Sudah Ustaz ya, sudah terlihat. Ah, ya, saya coba ganti dulu. Ya, menata hidup lebih baik setelah Ramadan ya. Jadi ini memang kita mengukur pada diri kita ya. Kalau yang pertama adalah kalau selama Ramadan itu kita merasa belum maksimal, maka kita akan eh, membayarnya dengan kekurangan-kekurangan selama Ramadan, gitu ya. Tetapi kalau kita ini paralel dengan kita menata hidup lebih baik lagi setelah Ramadan ya. Nah, kita yang dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di luar dari yang uzur ya. Kita tuntas tilawahnya ya sesuai dengan target-target kita. Kita tuntas sholat malam ya, tarawih ya, dan kita berusaha untuk tidak melakukan maksiat ya. Eh, ini adalah bagian dari perjuangan yang harus kita syukuri ya. Dan tidak mudah orang sampai kepada fase itu ya. Kalau anak saya yang kerja dengan orang-orang yang selama hidupnya ya jauh dari ibadah, anak saya laki-laki itu ya. Dia bahasa dengan adik-adiknya ngomongnya gila bener gitu. Perjuangan untuk puasa setiap hari gitu. Karena temannya sebagian besar gak puasa gitu ya, walaupun muslim. Nah, terus saya bilang alhamdulillah gitu. Ternyata tidak mudah. Jadi mempuasakan tidak makan tidak minum tidak mudah ya. Maka orang-orang yang masih berjuang tidak makan dan tidak minum, biasanya dia belum bisa tuh beranjak ke rutin tilawah, ya rutin bangun malam, ya. Karena memang proses ya setiap orang tuh tidak sama begitu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya, walaupun apa dia bisa mempuasakan tidak makan dan tidak minum, tapi dia belum bisa mempuasakan anggota tubuhnya dari maksiat. Tidak sedikit dia puasa juga, tapi dia pacaran juga, ya. Tidak sedikit dia puasa juga, tapi dia terus melanjutkan perselingkuhan, gitu ya. Karena selingkuh itu sama dengan narkoba, ya. Orang kalau sudah masuk ke perangkap perselingkuhan, dia susah ya, kecuali tekad yang kuat, ya. Nah, ini masih ada akhirnya puasa itu hanya sebagai simbolik ya. Maka kita selalu bersyukur. Mungkin sisi lain kita suka merasakan kok saya belum mendapatkan jodoh ya Allah. Oh, saya belum diuji dengan ekonomi yang belum mapan seperti orang lain. Tetapi sisi lain kita bersyukur. Kita tidak masuk dalam dosa-dosa besar itu gitu ya. Walaupun kita belum menikah, tapi kita berada dalam kesucian yang bisa jadi beban yang Allah bebankan ke diri kita juga lebih ringan gitu ya. Jadi kita selalu berprasangka baik dengan apa yang Allah berikan. Dan yang harus kita syukuri kita bisa melalui puasa itu dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang belum baik, ya belum maksimal ya, bukan belum baik. Nah, ketika setelah Ramadan Allah masih ngasih kita kesehatan panjang umur, ini kesempatan kita membayar segala kekurangan-kekurangan yang bisa jadi kekurangan yang kita tidak lakukan selama bulan Ramadan karena kegagalan kita melawan hawa nafsu kita ya, terutama di 10 kedua, 10 terakhir ya. Nah, perjuangan yang ketiga adalah tidak semua orang juga berhasil ya menyempurnakan Ramadannya dengan puasa Syawal. Nah, sampai Syawal itu berlalu, tidak ada satu
soal puasa kodok pun kita nggak kerjakan, ya Syawal pun kita nggak kerjakan gitu. Nah, ini momentum ya untuk kita mempercepat membayar kodok ya di bulan yang sudah melewati, bukan lagi bulan Syawal. Ya. Nah, teman-teman sekalian, maka kita bersyukur ya Allah luluskan kita, Allah didik kita selama sebulan penuh. Ini jangan sampai hanya sebagai kenangan ya. Padahal sukses tidaknya kita menjalankan ibadah Ramadan itu barometernya adalah saat kita mampu meramadankan siang dan malam kita selama 11 bulan setelah Ramadan. Dengan kata lain, meramadankan semua aktivitas kita selama kita hidup ya. Karena memang Ramadan itu adalah sebagai latihan, sedangkan di luar bulan Ramadan itu tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau Ramadan, latihan Ramadan la'allakum tattaqun, kita lulus ya dengan gelar takwa di sisi Allah. Tapi setelah Ramadan adalah gelar ketakwaan yang sesungguhnya sebagai pintu gerbang kita masuk surganya Allah. Ya. Apa saja yang bisa kita lakukan teman-teman supaya kita bisa menata lebih baik lagi? Yang pertama adalah menghidupkan malam kita dengan beribadah di bulan setelah Ramadan. Ya. Pertama adalah sedikit tidur ya dalam surah 51 Adz-Dzariyat ayat 17 ayat 18. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau menurut Kemenak itu sepertiga malam itu dimulai dari jam 1 sampai jam 4.30. Ya, sepertiga malam. Maka ada ibadah yang disunahkan ya, yang memperkuat bangun malam kita itu, yaitu kailula ya, tidur di siang hari ya, walaupun cuma beberapa saat ya. Jadi mereka sedikit sekali tidur di malam. Karena apa? Karena malam itu adalah sebaik-baiknya amal ibadah yang kita lakukan. Mirip banget dengan Ramadan gitu ya. Cuma bedanya kita lebih banyak mengerjakan sendiri, tidak berjamaah di masjid gitu ya. Nah, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah waktu-waktu sahur ya. Waktu-waktu sahur itu ya sebelum subuh gitu. Itu istighfar. Maka kita disunahkan untuk banyak membaca istighfar ya sambil kita beberes ya segala macam hal ya. Nah, jadi orang yang menghidupkan malam itu sedikit sekali tidur, makanya dia mengawali tidur, kemudian kalau dia misalnya habis isya itu tidur, di luar kita tidak ada agenda lain gitu ya. Jam mulai jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Jadi sudah, atau dia mau nambah yang ideal ya 8 jam. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 dia bangun kalau dia mau idealnya 8 jam. Tetapi kalau dia sudah 5 jam tidur dengan nyenyak ya, maka itu mempunyai kekuatan dia untuk melakukan ibadah. Nah, jadi memang kuncinya itu kita sudah terbiasa selama sebulan penuh bangun malam ya. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 4.30, jam 2, jam 3, jam 4, ya 3 jam setengah. Itu lebih dari cukup menuntaskan tilawah 1 juz ya, bangun malam, berdoa sampai datangnya subuh ya. Dan tentunya ini adalah standar yang ideal. Nah, kita sedang berjuang ya sampai dikatakan orang tuh berjuang eh, kalau dia sudah mepet waktunya menjelang subuh, dia nggak apa-apa bangun malamnya itu hanya sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat ya kata Nabi ya. Tapi dia sudah menghidupkan malam ya, karena memang tidak bisa kita didoktrin ya, mendoktrin diri kita, memaksakan di luar dari kemampuan dan tanpa latihan gitu. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Kita pelan-pelan gitu ya. Mulanya kita baru mampu baca Al-Quran 1 halaman, pekan berikutnya 2 halaman, sampai nanti kita bisa maksimal 1 hari 1 juz gitu. Nah, semakin banyak kita membaca Al-Quran itu semakin bersih ya. Jadi saya selalu bilang
Kalau kita belum merasakan ketentraman, masih berat, ya itu memang berbanding lurus dengan dosa kita. Dalam hadis diceritakan yang membuat orang berat bangun malam karena keberatan dosa yang dilakukan. Maka kita nggak apa-apa awal-awal membaca Al-Quran terasa berat, ya pengen cepet-cepet kelar, itu memang obat dia. Kita harus paksakan diri kita sampai nanti kita merasakan kenikmatan membaca setiap huruf-huruf yang kita baca itu. Itu ya. Kalau sudah jatuh cinta, kita lagi nggak mengenal target lagi karena memang cinta itulah yang membuat kita istirahat sebentar nanti baca lagi waktu senggang ya. Jadi sudah merupakan vitamin gitu ya. Kita kayaknya lemes kalau nggak baca Al-Quran gitu ya. Bukan dibalik gitu. Kalau baca Al-Quran hawanya ngantuk gitu ya. Jadi fase-fase itu memang harus kita lalui gitu ya. Jadi kita akan terjadi perubahan ya. Apa menata hidup kita tuh udah berubah gitu. Nah, kita akan mengatur waktu kita ya, tidak lagi berlama-lama di handphone ya, sibuk yang ngurusin apa aib-aib orang, nggak ada lagi itu. Sibuk untuk memamerkan diri kita ya, apakah namanya manipulatif ya ataukah narsistik ya melalui sosial media. Berapa banyak orang-orang yang memanfaatkan ya semua atribut-atribut dunia untuk diterima eksistensinya. Padahal orang yang hebat itu dia sangat selektif, tidak mau memunculkan prestasi-prestasi yang dimilikinya. Karena bisa jadi kalau dia memunculkan kehebatan-kehebatan dirinya, dia akan kehilangan hubungan baik yang selama ini dibangun dengan orang-orang yang status sosialnya di bawah dia, yang pendidikannya di bawah dia. Padahal bisa jadi hubungan baik dengan orang-orang tersebut itulah yang menjadi doa-doa mereka diijabah. Kebalikan, kalau orang yang memang awalnya memang ingin narsistik, ya ingin ria, ya dia memang semakin dia narsis, semakin dia hedon, ya itu semakin banyak followers maksiatnya gitu. Dia akan dilingkarin dengan lingkaran setan yang makin hari makin bertambah gitu ya. Itulah rahasia kenapa kita harus dakwatun nas ala qadri ukulihim, ala qadri lughatihim. Jadi kalau kita mengajak kepada orang itu kita harus lihat kondisi ekonominya kayak gimana, pendidikannya apa, persoalan hidupnya apa. Ini supaya kita nyambung kalau bicara ya. Dia udah lama gitu, ya diuji oleh Allah belum mendapatkan jodoh. Kita bicara tentang diri kita yang sudah dapat jodoh, yang hidupnya romantis itu tidak tepat gitu. Atau kita bicara soal enaknya punya bayi gitu ya. Sementara yang dengerin omongan kita itu udah nunggu lama belum dapat keturunan gitu. Nah, itu Islam tuh luar biasa ya. Tetapi ketika ada orang ya ujuk-ujuk ngajak bisnis ya, logikanya nggak masuk akal. Orang kerja aja jualan aja untungnya berapa gitu online udah babak belur ya jualan sembako ya beda sedikit harga hanya 1.000 orang bisa pindah gitu ya. Ada yang bangun jam 3 malam gitu untuk jualan ya. Keliling yang mbak-mbak itu kemudian kalau ada sisa dia olah lagi menjadi gado-gado gitu ya. Sementara ada orang ngajakin bisnis dengan modal sekian keuntungannya berlipat-lipat tuh nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal ya, seperti misalnya pencucian uang gitu ya. Kenapa orang bisa menghambur-hamburkan uang itu? Karena memang bukan uang pribadi gitu ya. Jadi kita tidak mudah, makanya orang-orang yang mukmin taat kepada Allah itu disebut dengan furqon ya. Furqon itu kalau ada orang niat rencana buruk sama dia, dia sudah membuat apa pencegahnya gitu. Dia akan berani untuk menolak gitu, nggak terprovokasi, walaupun dia secara simbolik kita tahu mungkin dia berhijab ya, tapi kita baru kenal waktu dulu teman SMU. Jarak antara SMU kemudian kita sudah punya anak itu kan jauh banget. Berapa banyak pemikiran-pemikiran yang sudah masuk kepada diri orang tersebut gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman adalah sholat sunnah terbaik ya di 10 terakhir di sepertiga malam. Lakukanlah sholat malam oleh kalian karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian.
Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus segala kesalahan, mencegah dari perbuatan dosa. Coba teman-teman, bayangkan ya, kenapa sepertiga malam itu lebih baik? Orang semua pada tidur. Hanya kita dengan Allah. Spesial banget gitu. Yang lain tidur, kita berdialog dengan Allah. Dialog dengan Allah melalui sholat kita, melalui tilawah kita, melalui doa-doa kita. Maka kita akan mendapatkan perhatian yang khusus. Dan memang itu janji Allah. Allah akan berikan dia izzah, ya, kemuliaan orang biasa bangun malam. Perkataannya itu berat ya. Kalau dia ngomong itu tidak menyakiti orang lain, tetapi malah menyentuh ruh ya, keimanan orang lain. Dan orang yang banyak bangun malam itu sedikit bicara ya. Sekali bicara itu mikir dulu ini banyak memberikan manfaat atau tidak gitu. Jadi kita harus membiasakan ya, sholat malam itu adalah sholat yang dan mencegah dari perbuatan dosa ya. Jadi stamina-nya itu sudah muncul ya. Saya ada kebiasaan yang bagus sebetulnya kita tiru ya. Ada beberapa taklim saya itu kita membiasakan setiap Jumat ya, kemudian memang grupnya ini grup yang sudah pada jadi ustazah lah gitu ya. Itu setiap habis subuh kita ada jadwal call group ya. Call group itu satu orang menyampaikan satu ayat Al-Qur'an dengan tadaburnya. Masya Allah ya. Beda banget gitu ya. Jadi kita mendengarkan dia menyampaikan, kita mendengarkan dia menyampaikan ya. Jadi waktu yang sangat singkat karena kita membatasi materi yang disampaikan tidak boleh dari 5 menit gitu. Jadi ini menjadi sarapan ruhiyah ya. Kalau kita belum bisa seperti itu, kita harus mulai dengan membaca tafsir ya walaupun cuma satu ayat ya, kemudian atau mendengarkan tafsir dari yang mufasir ya dalam YouTube itu juga ada gitu ya. Tafsir surah ini ayat satu ayat, nah kita dengarkan walaupun juga lama. Nah, jadi sholat sunnah terbaik ya, sebaik-baik sholat sunnah adalah qiyamul lail. Ya. Nah, yang ketiga adalah memaksimalkan doa ya, bangun malam itu. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya dan hal tersebut ada di setiap malam. Nah, doa-doa yang kita panjatkan, yang dimasukin kabulkan, itu tidak mesti apa yang kita minta A, Allah kasih A. Ketika kita minta A, Allah bilang kamu nggak pas dikasih A. Eh, Pribadi kamu, diri kamu yang menurut aku lebih baik adalah B, gitu ya. Belum A, gitu ya misalnya. Jadi kita serahkan ke Allah, kita berdoa sama Allah. Doa tentang anak kita, ya doa tentang itu harus kita bayangkan ya anak-anak kita. Nah, misalnya ya di saya itu ada 3 anak ya yang memang harusnya sudah menikah, tapi usianya sudah ini. Kita menanamkan ke anak-anak bahwa pernikahan itu bukan jalan keluar, walaupun anak saya suka ngomong, nih sekarang aku tambah lagi umurnya gitu ya. Kita selalu berdoa ya untuk terus memanjatkan doa-doa dan keputusan Allah tidak pernah salah gitu ya. Eh, Berapa banyak orang yang tidak bahasanya begini. Banyak orang yang mendahulukan Allah. Dia menikah, tapi Allah nggak ridho. Dan kenapa kalau Allah penuhi? Ya memang Allah ngikutin zonnya. Apa yang kita mau Allah ikutin gitu ya. Yang Allah kasih itu belum tentu yang Allah ridhoi gitu ya. Bisa jadi sisi lain Allah memberikan kemuliaan kita. Nggak apa-apa. Kita bersabar dengan keputusan Allah, tapi kita berada dalam kebaikan, dalam kebersihan hati gitu ya. Nah, karena fikroh pemikiran yang seperti itu, jadi walaupun dia ada perasaan, oh belum juga ya datang jodoh saya gitu ya. Tetapi suasana hati mereka ya kita biasakan bahwa ini bukan harga mati dan itu bukan satu-satunya tempat kita mendapatkan kesolehan ya, kebahagiaan gitu. Kita harus yakin semua keputusan Allah itu yang terbaik ya. Nah, jadi doa apa saja? Doa minta diluluskan, minta dimudahi ya segala urusan-urusan kita ya segala macam hal. Jadi bahasanya begini teman-teman sekalian, kalau kita sudah mencintai ketaatan dia, itu fisik kita sebetulnya di dunia, tapi semua bayangan-bayangan kita tuh di akhirat gitu ya. Maka
kita selalu bawa makna kalau dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, kita bawa baju, istilahnya ya, bawa baju kesabaran, bawa baju syukur, bawa baju kelembutan ya, kemudian kehati-hatian dalam berbicara ya, karena memang lingkaran kita adalah lingkaran kebaikan semuanya itu. Kita berharap Allah selalu menjaga. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita itu bagaimana kita bisa menghidupkan. Dalam prakteknya ukur kemampuan kita, jangan paksakan gitu. Jangan paksakan, oh saya belum bisa nih semalaman penuh gitu. Nggak apa-apa kita bangun. Sampai tadi ya di penghujung sebelum subuh saja kita udah bagus gitu bisa melaksanakan qiyamul lail kita dengan 1 rakaat salat witir. Salat witir kan 1 atau 3 kan gitu ya, ganjil. Nah, bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan Al-Quran. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita selalu bersama Al-Quran selama hidup. Ini kita ulang-ulang nih ya, memberi syafaat. Masya Allah, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembaca atau pengamalnya. Jadi, seperti di Gaza gitu ya. Karena Gaza itu pada masa dia belum dibombardir, disebut dengan bumi para penghafal Al-Quran, dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, ya pejabat, pemimpin gitu ya. Maka pada saat mereka mendapatkan bombardir, itu yang pertama kali memberikan kekuatan mereka adalah hafalan Quran mereka ya. Sampai mereka mengatakan Al-Quranlah yang membuat kami teguh ya. Bagaimana TikTokers ya, kemudian selebgram dunia yang mereka punya followersnya jutaan ya, itu masuk Islam gara-gara mengetahui sebab keteguhan Gaza itu dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi kita juga begitu ya, bahwa harus menumbuhkan rasa cinta kita. Dari mana kita mulai menumbuhkan rasa cinta itu? Ikutin tahsin Quran. Kalau pertama kali kita ikut pertama itu ya. Yang kedua adalah baca semua artikel tentang keutamaan bersama Al-Quran. Nanti kita akan nemukan tuh. Baru kita mulai mendapatkan. Jadi ibaratnya begini ya. Karena selama kan Al-Quran itu bicara nanti di akhirat. Gara-gara aku, dia sampai terlambat tidurnya. Gara-gara aku, dia sampai menghabiskan waktu untukku, gitu ya. Makanya orang-orang yang sampai pada derajat dia penghafal Al-Quran, baca Al-Qurannya 1 hari bukan lagi 1 juz, gitu ya. Karena dia selalu ngulang-ngulang di mana saja berada. Yang membuat kita repot kan kita kalau membaca Al-Quran bawa mushaf kan begitu. Orang yang hafal Quran enggak. Di mana aja kecuali yang nggak boleh ya di WC gitu. Jadi dia akan memberikan syafaat. Jadi yang memberikan syafaat itu pertolongan ya. Bukan handphone kita yang mahal gitu. Bukan circle kita yang hedon. Nggak akan pernah mereka itu. Atau anak-anak yang dididik dengan hubud dunia, cinta dunia nggak akan bisa menolong kita. Yang menolong kita adalah waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran ya. Di sela, kenapa? Pada saat kita ngantor kita sedang mengamalkan Al-Quran gitu ya. Pada saat kita sedang membantu orang tua, mengurusin orang tua, kita sedang mengamalkan Al-Quran gitu. Pada saat kita sedang diuji oleh Allah dengan ekonomi, dengan belum menikah, dengan belum punya keturunan gitu ya. Itu adalah sedang mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran, makna sabar ya, makna husnuzon dengan Allah ya. Jadi lingkaran kita adalah lingkaran Quran. Makanya yang disebut dengan ahlul Quran, dia bukan hanya hafal Quran. Tapi Al-Quran yang dihafal, walaupun hanya dua ayat, 3 ayat, atau 1 surah ya. Tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia yang disebut ahlul Quran yang sesungguhnya gitu. Bukan karena nggak ada manfaatnya dia hafal 30 juz Al-Quran. Tapi dia tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka banyak orang yang menghafal Al-Quran itu dibenci oleh Allah. Karena hafalan Quran itu untuk jualan gitu. Kalau di Mesir itu orang yang hafal Quran itu akan dikelilingi untuk dan dapat uang gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh orang yang baca Al-Quran kita kasih uang transport ya. Tapi banyak orang yang menjadikan hafalan Quran itu dia dipanggil-panggil kemana-mana. Ke pejabat sana, ke pejabat sini gitu ya. Nah yang kedua adalah mendapat pahala membacanya. Siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu pahalanya. Ketika kita disibukkan dengan Al-Quran dalam membacanya, maka kita akan dijaga oleh Allah.
Ibu di jalan, macet, perjalanan, kita baca ulang-ulang itu Al-Ikhlas. Coba hitung berapa huruf itu. Dan bisa jadi dengan tilawah yang kita ulang-ulang Al-Ikhlas, surat Al-Asr ya, Al-Fatihah ya, yang sudah kita baca sehari-hari itu, dia menambah pahala kita. Dan bisa jadi Allah cegah ketika kita mau marah-marah, kita mau klakson orang, kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merutinkan tilawah walaupun sedikit. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah yang kontinu walaupun itu sedikit. Banyak banget nih. Bab sholat tadi ya. Walaupun dia sholatnya hanya 1 rakaat di witir, itu jauh lebih baik dari orang yang tidak sholat. Itu ya, kita lihat bangun malam. Begitu juga tentang tilawah. Nggak apa-apa kita mulai dari sesuatu, tetapi tiada hari tanpa tilawah. Begitu juga, ya kenapa misalnya saya sering menyampaikan, wakaf produk itu dimulai dari 10.000 setiap Jumat bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, bisa saja seminggu dia 1.000 rupiah gitu. Tetapi ternyata 1.000 rupiah dan 10.000 yang kita wakafkan itulah yang menjadi tabungan yang nggak pernah habis ya. Karena wakaf itu kan tidak boleh disalurkan. Wakaf produktif yang disalurkan itu hasil bisnis wakafnya. Wakafnya dia tetap ada, makanya dalam bentuk misalnya gedung gitu ya, dalam bentuk bendanya gitu ya, yang kita lakukan ini. Walaupun cuma 1.000 rupiah, walaupun cuma 10.000 rupiah, kalau kita orang yang kaya raya, 10.000 rupiah itu nggak ada apa-apanya. Kenapa orang-orang kaya itu tidak dapat informasi itu? Bisa jadi tidak mencari tahu dan atau sudah hedon dengan hidup hartanya itu. Kenapa? Orang-orang yang bakhil itu dia tidak pernah perhitungan untuk kebutuhan hidupnya. Dia tidak pernah perhitungan untuk citra dirinya ya, gaya hidupnya. Tetapi selalu membuat perhitungan kalau untuk ibadah akhiratnya. Akan bahasanya tuh kembalian pun akan diminta gitu. Walaupun sisanya hanya ya kalau kita misalnya beli gitu sama tukang apa yang kadang-kadang ada orang tua ya manggul pisang udah umur gitu ya kan nggak layak juga kalau hanya kembaliannya 500 rupiah walaupun bisa jadi orang itu juga nggak mau nerima ya kalau nggak dikasih gitu. Nah jadi merutinkan tilawah apa saja yang dirutinkan itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Jadi kalau kita baca sekali itu satu titik noda yang ada di mata. Saya selalu menggambarkan bahwa diingatkan terus ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat casing kamu. Yang Allah lihat itu adalah amalmu dan hatimu. Nah, sering kita terjebak. Waktu kita habis, dana kita habis itu untuk penampilan fisik. Penampilan fisik ya. Cari gimana caranya nih biar mukanya glowing, biar ada oplas yang murah dan segala macam hal ya. Kita tidak menyadari bahwa mungkin ya muka kita sudah glowing, mata kita sudah lentik, rambut kita mengembang ya, kemudian tangan kita sudah bagus ya. Tetapi ketika itu tidak digunakan ketaatan kepada Allah, percayalah di dalam mata kita itu, kalau kata sahabat Nabi Al-Wasi ya, kalau saja Allah memperlihatkan setiap maksiat yang kita lakukan dengan bau busuk, maka setiap dosa yang kita lakukan itu akan berubah bau sampah yang busuk dan orang tidak akan mau, kata sahabat Nabi itu, berdekatan denganku. Jadi kalau saya suka menggambarkan begini teman-teman sekalian, setiap maksiat yang kita lakukan melalui mata, melalui tangan, ya, melalui penyakit hati. Ketika kita melakukan maksiat yang terkait dengan mata, itu seolah-olah di mata kita itu isinya belatung. Di tangan kita ya, kita walaupun kita pakai berlian, tangan kita mulus gitu ya. Tetapi ketika tangan ini digunakan untuk menyentuh yang bukan muhrim, kemudian mengutak-atik anggaran untuk korupsi gitu ya, memposting sesuatu yang maksiat, pada dasarnya di sekujur jari-jari kita itu di dalamnya belatung. Di mulut kita, walaupun kita menggunakan lipstik yang termahal gitu ya, pada dasarnya di dalam mulut kita itu penuh dengan belatung. Di hidung kita, di telinga kita, di perut kita ya selalu tumbuh penyakit hati ya, prasangka buruk dengan orang lain, ingin pamer dengan orang lain, itu kan munculnya dari hati, lalu kepikiran gitu. Itu hanya bisa dibasmi dengan antibiotik. Antibiotiknya bisa jadi bangun malam, antibiotiknya bisa jadi
kita bertaubat, kita berdoa, kita membaca Al-Quran. Ya, jadi ini yang harus kita pikirkan. Makanya mata, hati, telinga, kalau dia bisa berbicara, tidak ridho sama sekali. Tangan digunakan untuk dipamerkan dan segala macam hal gitu ya. Maksiat dan yang lainnya. Jadi Masya Allah Islam itu mengajarkan kita bahwa hidup dengan segala kesederhanaan kita ya. Bukan tidak boleh, Islam itu suka dengan keindahan. Tidak ada masalah kita lihat. Yang tidak boleh adalah semua aksesoris yang kita gunakan dari berhutang ya, untuk pamer, untuk merendahkan orang lain, itu yang disebut dengan penyakit-penyakitnya. Terbiasa menjaga anggota tubuh dari dosa. Ini anggota tubuh menjadi saksi di akhirat. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di ayat lain, telinga mereka, mata mereka, semua akan berbicara. Dan kita tidak bisa lagi nyogok, kita tidak bisa lagi kompromi. Mulut yang bicara malah di akhirat nanti dia tidak bisa berbicara. Itu ya. Ini adalah anggota tubuh. Saya selalu mengulang-ulang bahwa Allah menciptakan anggota tubuh kita ini bekerja sama dalam ketaatan. Tetapi ketika anggota tubuh ini kita lakukan untuk bekerja sama dalam kebatilan, mereka akan marah gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, larangan kedua melakukan dosa yang terkait dengan lisan. Ini semua udah kita latih selama Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka gitu ya. Dalam Islam itu, kalau ada orang curhat sama kita tentang suaminya, tentang istrinya, nggak bisa kita langsung memutuskan. Ini kan baru sepihak. Kita tunggu dulu dari suaminya kayak apa cerita yang sesungguhnya gitu. Nggak boleh setelah itu kemudian kita membela habis-habisan. Nggak bisa. Sampai lagi kalau kita sebagai orang tua. Nggak bisa gitu ya. Kita dapat cerita tentang menantu kita dari anak kita gitu. Nggak bisa. Harus kita cross check. Jangan-jangan ada masalah ini anak kita gitu. Nah, berprasangka. Begitu juga berprasangka dengan orang lain. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu ada sesuatu yang memancing kamu untuk berprasangka buruk dengan seseorang itu, hadirkan 74 alasan agar kamu tidak berprasangka buruk, tapi sebaliknya berprasangka baik. Prasangka baik inilah yang membuat hati kita bersih. Sampai lagi namanya prasangka. Belum ada real seperti apa, di belakang itu apa. Gitu. Yang selalu saya ulang-ulang gitu ya. Kenapa nih suami pulang-pulang marah-marah gitu ya. Kemudian kita kacamatanya kacamata keimanan dulu, bukan kacamata perasaan. Emang ente doang yang capek, anda juga capek di rumah. Enggak begitu. Langsung kita berprasangka dulu. Belum sampai 74, 47 ya, bukan 74. 47 aja kita udah mentok gitu. Jangan-jangan selama di jalan itu macet. Yang kedua dia telat makan malam. Yang ketiga mungkin ada urusan kantor yang cukup berat. Yang terakhir mungkin ada waktunya nanti saya akan tanyakan. Jadi kalau orang yang lagi ngegas ngomongnya ya, kemudian emosional, itu bukan saat itu kita untuk apa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, pakai marah-marah begitu? Enggak. Nanti di waktu yang sudah reda, kenapa kemarin? Ya minta maaf ya, teman-teman jadi korbannya. Aku ada masalah ini. Mungkin itu yang bisa nemuin dia adalah bestinya. Dalam Islam itu kita diminta punya besti solihah gitu ya, solih dan solihah. Yang mengingatkan kita bahwa itu tidak boleh. Ya udah kalau begitu supaya menghindari prasangka buruk minta maaf lah kepada teman-teman. Di ruangan kan bukan hanya aku yang ada gitu ya bahasanya. Ya nanti saya minta maaf, maaf ya kemarin saya ada masalah di keluarga. Kita nggak perlu tahu ya. Dalam Islam tuh kita nggak boleh kepo gitu. Sampai orang menceritakan yang sebetulnya tidak layak untuk kita dengar gitu ya. Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Kalau kita sibuk nyari kesalahan orang lain, kita lupa terhadap kesalahan diri kita. Tapi kalau kita sibuk mencari kesalahan diri kita sampai tidak ada waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Kecuali kita konselor. Kecuali kita yang memberikan fatwa. Itu memang harus. Tetapi bukan untuk memojokkan orang gitu. Sebab pada saat kita melihat kekurangan orang lain, kita jangan lupa orang lain pun melihat kita ada kekurangan. Karena kita kumpulan manusia, bukan malaikat gitu.
Jadi kita tidak bisa, emang dia mah begitu, apa-apa minjem, belum tentu. Selama kita mengobati orang yang senang banget meminjam berhutang, ya dengan tidak meminjamkan. Di situ punya ketegasan gitu, supaya dia berpikir gitu. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah ini nih, orang yang suka ngerumpiin ya, baik melalui chat, baik melalui langsung ya, itu dianggap kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menceritakan keburukan orang lain dan orang lain itu tidak ada di depan kita, itu seperti kita makan bangkai. Kenapa bangkai? Orang yang kita ceritakan tidak punya kesempatan untuk klarifikasi, tidak punya kesempatan untuk meluruskan. Ya. Nah ini penting banget dalam satu keluarga besar. Itu sering banget terjadi, ada geng-gengan gitu. Gak bisa, harus diluruskan. Jadi jangan anteng ya dalam, kalau kata orang Betawi itu anteng dalam menceritakan keburukan orang lain. Itu semua jadi saksi di akhirat. Dan nggak ada bisa ditipek. Semuanya dipang-pang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yang sudah kita taubat ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah menggunakan harta yang halal dan berkah ya. Satu lagi nanti ya. Harta halal yang berkah itu diajarkan selama Ramadan 30 hari kita diminta untuk membersihkan penyakit kikir. Kemudian tidak memakan barang yang halal apa yang haram ya. Bahkan sekarang bukan hanya halal, bukan hanya baik, tapi makanan yang kita makan itu bukan produk Israel. Jadi setiap kita memakan produk Israel, itu adalah kita membunuh orang-orang soleh yang mewakili visi kita membebaskan Masjidil Aqsa. Sekarang ada aplikasinya ini dari Israel atau bukan? Semampu mungkin tidak boleh ada produk-produk yang masuk ke dalam perut kita dari barang yang digunakan untuk membunuh orang-orang di Gaza. Ya. Yang pertama adalah harta yang halal dan berkah. Ar-Raghib rahimahullah berkata, barokah adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi namanya berkah itu kebaikan yang tetap, nggak buruk, tambah terus ya, tetap ya, tetap, dia nggak hilang gitu. Yang waktu yang berkah ya, umur yang berkah itu kan ada semua tuh panduan-panduannya ya. Kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya, aduh salah nulis saya ini. Ya. Harusnya zakat ya, nanti saya perbaiki. Zakatnya kita lihat. Jadi kita harus mengeluarkan zakat itu. Sekarang sudah berubah. Zakat profesi itu kalau penghasilan 6,5 juta ya. 6,5 juta setiap bulan 2,5% harus dikeluarin. Beda dengan zakat mal ya. Zakat mal itu kan setiap Ramadan dan itu angkanya harus 85 gram emas ya. Harta yang dikeluarkan infak, sedekah dan wakaf ya. Itu yang membawa berkah harta kita. Kita nggak nyangka. Makanya kalau kita wakaf produktif ya, itu setiap kita menerima tanda terima selalu bertambah tuh. Jumat ini 10.000, Jumat berikut tanda terimanya berubah menjadi 20.000, terus sampai. Nah kita nggak nyangka setahun kita sudah 500.000 berwakaf misalnya, atau sedekah juga begitu, infak juga begitu. Bebas dari hutang konsumtif ya. Ini kita harus berdoa sama Allah nih. Jadi orang yang punya hutang itu dan demen berhutang, yang konsumtif ini tidak mikir panjang ya, dia akan hobi berbohong nantinya itu. Jadi nggak ada ceritanya orang mau bisnis minjem uang dulu di bank gitu ya. Kita tahu di bank, apalagi bank konvensional, bunganya terus bertambah, sampai lagi ke pinjol ya kita lihat. Jadi harus berdoa ya. Jadi nggak apa-apa kita menjadi diri sendiri ya. Makanya ketika kita sudah bersih hati kita, pikiran kita bersih, kita dekat dengan Al-Quran, itu dengan otomatis kita merubah lagi kebiasaan-kebiasaan gaya hidup kita yang membuat kita jauh sama Allah itu. Bahkan circle kita pun pelan-pelan sudah tidak cocok gitu. Akhirnya kita bertemu dengan orang-orang soleh ya. Saya pernah mencontohkan begini teman-teman sekalian. Kadang-kadang suka tadabur juga. Kalau saya masih kalau diantar sama sopir ya. Suatu saat ada rapat ya dengan ustadz dan ustazah merapatkan sesuatu dan ustadz itu udah gelarnya doktor gitu ya. Waktu saya mau pamit pulang, saya tanya ustadz lagi ngapain gitu. Ini saya lagi nyari apa
GrabCar atau Gojek lah bahasanya ya. Gojek karena bapak-bapak ya. Tinggalnya di Bogor gitu. Itu sampai perjalanan saya mikir, ya Allah betapa nilai uang itu sangat berarti bagi seseorang ya. Bahkan ada yang kalau kita lihat dia begitu belanja ya dengan uang yang dicekal itu kalau kita ke pasar-pasar tradisional ya, itu dia hitung-hitung banget itu harga nawar kadang-kadang walaupun sampai dibentak-bentak ya dia berusaha lebih bagus dia beli dengan yang harta yang uang yang sedikit itu daripada dia penuh dengan kemewahan. Sampai lagi kalau kita ingat Gaza ya, Gaza itu sudah sulit masuk makanan ya dan sengaja dan dibombardir terus. Jadi berdoalah, mungkin ini doa utama ya. Orang yang punya hutang itu hidupnya berat ya. Bahkan dikatakan udah beresin hutang dulu jangan bersedekah gitu. Nah, jadi hutang konsumtif ini juga membuat hidup kita bisa macam-macam tuh. Nanti bisa bercerai ya, karena dililit hutang ya, akhirnya tidak tahan gitu. Yang lebih parah lagi kadang-kadang istri dan anak-anak itu terlibat karena kebiasaan orang tuanya, ayahnya, suaminya itu nular kepada anak-anaknya. Karena kan anak-anak kita itu adalah fotokopi dari orang tuanya ya. Tapi kalau orang tua yang hemat, yang bersabar, kerja keras, dia kan juga akan niru gitu ya. Yang kelima tidak ada unsur berlebihan dan ria ya. Jadi jangan sampai ya minimalisir lah. Kita nggak perlu posting-posting ya. Jangan dikira eh, yang kita posting di IG itu hanya 5 orang yang ngelihat. Enggak, seluruh dunia ngelihat kita. Seluruh dunia. Sampai lagi sekarang sudah canggih kan. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa apa. Itu akan ada terjemahannya. Dan kalau kita berbohong, kita akan membohongi semua orang yang melihat postingan kita. Kalau kita niat ria, maka semua orang akan melihat bahwa ini perbuatan ria. Makanya dosa maksiat itu nggak berhenti ya. Walaupun kita udah meninggal, dia akan ngalir terus tuh dari contoh-contoh yang kita lakukan. Tetapi memposting dalam keluarga besar yang sama-sama pergi untuk nyimpen foto segala macam, silakan aja. Jadi kita harus menjaga semuanya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, menghadirkan pribadi yang islami ya. Jadi pertama ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau tadi detail-detailnya ini adalah closingnya ya. Menjaga akhlak, wanita soleh memiliki akhlak yang baik, jujur dan bertanggung jawab ya. Berbuat baik kepada sesama. Mereka tidak hanya berfokus pada ibadah pribadi, tetapi juga membantu orang lain. Jadi kesempurnaan wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus salih. Orang yang rugi, semua orang rugi kecuali yang beriman beramal soleh itu baru pribadi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr, itulah baru yang dikatakan berinteraksi dengan sesama. Jadi bagaimana kesolehan pribadi kita itu bisa ditransfer menjadi kesolehan sosial, menjadi kesolehan keluarga kita, menjadi kesolehan circle kita, menjadi kesolehan tempat kita bekerja, tetangga kita, dari kesolehan pribadi. Maka sebanyak itulah keberkahan yang Allah berikan kepada circle kita itu akan ngalir pada diri kita. Mulai dari diri sendiri gitu ya. Berbuat baik kepada sama. Yang keempat sabar, mereka sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Yang kelima menjaga pandangan, mereka tidak melihat pada hal yang haram. Ya, jadi hindari semua yang bukan muhrim, kecuali terpaksa formal kita rapat gitu ya. Tapi soal chat ya, soal berangkat dinas segala macam hal minimalisir ya. Sampai kita mengatur duduk pada saat kita di bus maupun di pesawat ya. Kita harus bisa menjaga jarak ya, karena kunci dari perselingkuhan itu berawal dari situ. Jadi suatu saat Allah cabut nyawa kita secara mendadak ya, orang mau buka isi HP kita semuanya steril dari maksiat. Nggak ada lagi pakai password dan segala macam hal. Orang bisa melihat. Karena kita selalu merasakan bahwa monitoring Allah 24 jam. Manusia tidak bisa melihat, tidak bisa membuka HP kita kalau nggak tahu pinnya misalnya. Tapi Allah Maha tahu. Jangankan di dalam HP tulisan kita. Walaupun kita sudah delete, itu delete palsu. Delete sesungguhnya adalah Allah mendelete semua maksiat kita itu dengan ketaatan, dengan taubatan nasuha. Mau di filenya berapa lama pun kita hapus, itu akan tetap tersimpan kalau kita belum taubat. Menghindari tabarruj, mereka berpakaian sesuai syariat, menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berhias. Ya.
parfumnya. Kita harus bisa bahwa parfum yang kita gunakan adalah agar orang yang berdekatan dengan kita itu tidak mencium bau badan kita. Bukan parfum yang semua orang itu, ya dalam arti ya laki-laki terangsang dengan dia. Make up ya. Tabarruj itu adalah merubah ciptaan Allah. Alis dikerok ya. Kemudian pakai bulu mata ya, bulu mata itu segala macam. Itu dalam hadis dikatakan siapa yang membersihkan apa namanya alis ya, itu dilaknat oleh Allah. Yang minta dibersihin, yang membersihkan bulu mata juga begitu. Semua hal-hal yang disambung itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang Allah halalkan, kan gitu. Nah, ini juga bagaimana kalau sudah terlanjur ya tinggal taubatan nasuha. Karena nggak mungkin lagi kan mengembalikan yang sudah kita ratakan ya alis itu. Tabaruj ya di situ. Kemudian dari pakaiannya tujuannya untuk ria. Ya, makanya kita mengukur aja. Yang jelas pada saat acara, misalnya acara resmi kita sudah ada bajunya. Supaya apa? Menghormati yang undang. Ya. Tidak perlu harganya harus jutaan, ya, harganya harus kecuali ada barang-barang dalam dalam Islam itu bagian daripada penghematan. Membeli barang yang murah itu cepat rusak, itu boros juga. Tapi ada barang yang dia awet sampai bertahun-tahun itu bagian penghematan, tapi bukan untuk gaya hidup. Bukan untuk gaya hidup. Bahkan ada barang yang kita beli uh, sepatu misalnya ya. Tapi kalau jarang dipakai itu biasanya juga suka copot itunya ya. Nah, itu boleh kita jahit lagi ya. Dan dia ternyata awet bertahun-tahun karena mungkin barangnya yang bagus. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan harga yang murah dan berkali-kali kita kita beli dan kita ganti lagi, itu bisa jadi pengeluarannya lebih besar. Terakhir ya menjaga wudhu. Mereka selalu menjaga wudhu dan melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, ini adalah karakteristik ya. Kita berusaha kalau soal jaga wudhu ya banyak belajar dari Gaza ya. Mungkin saya suka ulang-ulang ya saking kita harus terbiasa. Misalnya sebelum berangkat kita sudah wudhu. Jadi setiap habis mandi kita wudhu. Nah nanti kalau kita mau ada ganti panty liner ya atau kita mau buang air kecil, buang air besar, itu selalu setelah bersih semuanya itu kita wudhu lagi. Nah, orang yang wudhu ini memudahkan untuk tepat waktu sholat ya. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus berjuang bukan hanya teman-teman ya. Saya juga sama. Kita perjuangan kita tuh sampai titik penghabisan saat Allah cabut nyawa kita, kita tidak bermaksiat. Ya, ini yang paling maka penting selain usaha pribadi, kita perlu punya lingkungan ya yang baik. Yang ketiga adalah mendoa, kita mendapatkan doa, mendoakan dan kita didoakan ya. Sebab pada saat kita mendoakan kesolehan orang lain, pada saat itu juga Allah mengaminkan buat diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.